Ida Dayak ini contoh misalkan di dunia pengobatan ya. Banyak cara untuk tujuannya satu, sembuh. Ada cara ini, ada cara itu, ada cara segala macam cara. Intinya mau sembuh. Nah, cara yang seperti apa atau orang-orang yang seperti apa yang diridhoi Tuhan agar bisa mengantarkan orang-orang yang sakit jadi sembuh. Yang membuat orang sembuh itu bukan hanya sekedar cara. Yang membuat Tuhan menolong dan mengabulkan itu ketulusan. Itu aja. Sudahlah niat tulus untuk menolong. Bermohon pula, pakai cara pula. Yang kadang jadi gagal itu karena ada maunya di balik itu. Andai kata aku ini seorang dukun patah, sama seperti Ida Dayak. Nah, aku terima kasih ada dia. Biar aku tidak kerepotan. Iya. Misalkan ada 100 orang yang patah. Berarti 100 orang itu harus kuobati. Yang tempatnya beda-beda. Pasti capek kan aku. Dengan adanya Ida Dayak, terbantukan. Nah, salahnya di mana? Salahnya terkenal. Salahnya kenapa terkenal? Aku berdoa kepada Tuhan. Biar orang-orang kayak Ida Dayak ini banyak. Jadi kita sama-sama aja dalam berbuat kebaikan. Di ruang lingkup pengobatan. Ini dibahas. Kalau bukan iri dengki apalagi sih namanya? Cuma dibagus-bagusin ngomong. Ya. Ngomong dibagus-bagusin, dibuka pula kitab, disambungkan dengan Tuhan. Kan gitu. Ya iyalah. Adalah satu Ida Dayak nih sekarang udah nolong orang sembuh cepat. Ada lagi Ida Dayak yang lain. Jadi akan banyak orang sembuh. Dan yang mengobati tidak kecapean, berbagilah dikit. Kan nggak juga salah kan? Berbagi rezeki. Katanya kita mesti berbagi. Katanya kita mesti saling bersedekah. Katanya kita mesti saling peduli. Kadang-kadang tuh hanya katanya gitu. Aku malah bersyukur. Andai kata aku ini diberi karunia ahli pengobatan, terus adalah Ida Dayak, aku senang. Makasih Ida Dayak, engkau telah membantuku di ruang lingkup ini. Jadi aku nggak capek. Kata Allah bagus. Itu tandanya engkau hambaku yang berbagi. Nah kenapa aku mesti iri? Kenapa? Ya lo benar-benar terbantu dengan Ida Dayak. Iya. Mengobati juga. Nah, aku ngobatin. Siapa tahu aku bisa belajar cara pengobatan dia. Ya. Atau sebaliknya. Kan beda cara. Iya kan? Simbiosis mutualisme. Hah, tapi kalau ada lo, ada Ida Dayak, ada yang lain-lain, berarti dikit dong yang berobat ke lo, kan terbagi, nanti dapetnya dikit juga. Ya katanya gitu. Pokoknya gini, kalau hati kita ini kotor, semuanya jadi salah. Salah terus. Ya itu aja. Menurutku dia memang turunan, punya turunan. Leluhurnya dia, silsilahnya dia. Dia memang orang yang di ruang lingkup itu. Dengan cara adat istiadatnya, sesuai dari mana dia berasal, di mana dia tinggal. Ritual yang dia lakukan yaitu caranya dia. Itu caranya dia dalam melakukan pengobatan.
Yang gua rasain itu yang penting niatnya baik. Ya. Oke. Dan dia punya keterpanggilan yang tinggi untuk menolong orang. Kebetulan di ruang lingkup pengobatan. Masalahnya di mana? Dia tidak punya Instagram. Nggak tahu. Kalau dibuatin orang ya mungkin. Banyak diposting orang yang jelas. Iya. Kalau dia lagi pengobatan tuh banyak diposting orang. Apapun nilai dari sebuah kebaikan itu akan jadi sebuah persoalan ketika kita menilainya dengan rasa iri dengki. Intinya tidak ada yang salah dari Ida Dayak. Salahnya kenapa lebih terkenal? Salahnya itu terkenal, kemudian ketika melihat keterkenalannya itu motivasinya iri dengki. Iya. Susah kita kalau udah punya penyakit iri dengki itu. Kalau aku pribadi dengan tegas ku katakan, munculnya dia ini yang ngebantuku. Ya. Malah kalau ketemu mau belajar, biar bisa hebat kayak dia. Dan itu karunia yang dititipkan Tuhan ke dia. Bagiku sekali lagi, Dadaya ini ya karunia Tuhan. Soal asal muasal ya sesuai dari mana dia berasal. Tapi intinya kalau kita balikan, yaitu karunia Allah, karunia Tuhan, ya sudah. Kita tidak akan objektif sih dalam menilai itu. Kalau berasa tersaingi. Aku pingin kayak Raya tuh, sangat pingin. Tapi sebelum aku kayak Raya, gimana caranya supaya hilang iri dengki dulu. Kita ini kan yang membuat kita berdebat, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita usil, yang membuat kita menilai, memvonis iri dengki. Lihat tambah, menurutku Dadaya ini tambah terkenal nantinya. Nah itu mulai itu dinilai semua. Minyaknya dinilai. Langsung diusut, punya usut ya. Ya. Dari ujung kaki, ujung rambut. Pokoknya aku berdoa buat Ida Dayak. Biar banyak yang sembuh. Amin. Ya, soal dia ngobati sambil siul, sambil nyanyi, ya itu urusannya. Ya. Bukti bahwa dia memang punya keturunan pengobatan. Yang diobatinya itu tidak sakit. Oh. Ya minyaknya itu ya biar melancarkan tangannya untuk ngurut. Ini mulai itu nanti ada yang nilai minyaknya sakti gitu. Minyak wangi kok sakti. Nanti dijual. Iya, semua orang punya hak untuk punya sudut pandang. Tapi mau rasional dikit lah. Dengan hati bersih lah. Dengan niat bersih lah. Jangan asal sudut pandang. Banyak lah nih orang yang repot. Banyak orang yang repot kalau ngelihat orang senang. Ya, jadi hebat. Dan hebat. Bukannya malah bertanya ya. Mencari ilmu gitu ya. Dan satu lagi kalau bahas, kalau yang gua rasain ya, tentang kemampuan Ida Dayak ini, sumbernya tuh dari dirinya. Memang dia
Kalau sumber yang bukan dari dirinya tuh yang dipelajari. hal yang dipelajari, oke. Ya. Kalau Ida Dayak ini memang dari tubuhnya punya energi. Punya power di ruang lingkup pengobatan dirinya. Oke. Dirinya seutuhnya. Kebetulan dia pintar mijit-mijit, jadi kombinasi. Oh, oke. Sama aja kayak ada orang yang ketika melakukan ritual baru muncul kekuatan. Artinya itu kekuatan yang dipelajari dan dihadirkan. Oke. Ada orang yang punya kekuatan tanpa melakukan ritual, keluar dari dalam tubuhnya. Nah, Ida Dayak ini yang keluar dari dalam tubuhnya, menurutku. Nah, dasarnya seperti apa, yaitu hak kuasa Allah. Karena siapapun manusianya di muka bumi ini, semuanya itu atas izin dan ridhonya Tuhan. Nah, kita manusia ini aja yang berantem mulu, repot.